Sekarang kita masuk ke adab. Wah, waktunya sudah mau habis. Kalau adab ini sudah aspek etiket, strategi-strategi sopan santunnya orang berdebat. Saya baca agak cepat ya biar waktunya nyampe. Kelihatannya materinya masih ada beberapa. Yang pertama, ayo bicara dengan meyakinkan, jelas, mantap. Masukkan rasa itu ngomong itu dari hati. Jangan orang menangkap kesan bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu di mulut saja, tidak tulus. Yang ketiga, tatapan mata yang sopan, serius, tajam. Kadang-kadang tatapan mata yang tidak serius itu kan kelihatan ini orang ini serius debat apa enggak. Kemudian yang keempat, intonasi dan kecepatan. Ngomong ya harus jelas intonasinya, kadang keras, kadang lemah, kadang cepat, kadang pelan, dan seterusnya. Ini namanya ngomong yang meyakinkan, menyenangkan. Kalau dalam berdebat intonasinya jelas, kecepatannya tepat, tatapan matanya serius, tulus, ada rasa di situ, ngomongnya jelas dan mantap. Kemudian yang kedua, ya berdebat ini mulia, salah satu jalan ilmu, maka lakukan dengan terhormat juga. Berpakaian yang sopan, menggunakan atribut-atribut yang sopan. Jangan teriak-teriak, jangan merusak forum. Ini adabnya berdebat. Jangan ala debat, yang penting kan pikirannya. Kostum itu kan nomor sekian. Nggak. Dengan berkostum yang baik, itu menunjukkan kita menghargai ilmu. Karena yang kita lakukan ini kan menempuh jalan ilmu, jalan kebenaran. Kemudian selalu ramah, sopan santun. Kita ini sedang mencari kebenaran, tidak sedang berperang mengalahkan musuh. Makanya ada quote, don't win a debate and lose a friend. Jangan menang debat tapi kehilangan teman. Ini debat-debat kusir itu kan sering. Kita menang sih debat tapi kehilangan teman. Teman kita tersinggung, teman kita marah, wis ndak gelem kekancan lagi. Wah, punya teman kok sukanya menyalah-nyalahkan. Kita kehilangan teman meskipun menang debat. Berarti apa? Ya cara mengingatkan, cara debatnya diperbaiki lagi. Kemudian berdebat itu kadang-kadang memang terpaksa ndak ada hasilnya. Berlarut-larut, kita kukuh dengan pandangan kita, dia kukuh dengan pandangannya, ya sudah, tidak usah dipaksakan. Kalau kita memang merasa yang benar kita, ya kita jangan mengorbankan kebenaran. Wah, ini debat ini harus ada akhirnya, ya sudahlah, saya saja yang ngalah. Jangan begitu. Kalau memang kita merasa bahwa kita masih benar, ya tetap kita pertahankan kebenaran itu. Tidak usah dipaksakan. Ya mungkin bisa dikatakan misalnya, aku menghargai pandanganmu, tapi aku tidak setuju, tetap tidak setuju pandanganmu itu. Hanya saja sekarang aku belum bisa meyakinkanmu. Semoga nanti aku bisa meyakinkanmu. Nah itu bisa, ini gentle. Jadi aku masih belum menyerah, tapi ya tetap aku hargai pandanganmu. Mungkin lain waktu kita lanjutkan lagi perdebatan kita. Ini di antara adabnya berdebat. Kalau tadi kan akhlak-akhlaknya tadi, dengki, takabur, jangan sampai kita masuk ke sana. Kalau adab ini ya harus kita jalani. Nah, ini mungkin materi selanjutnya tentang masih berhubungan dengan etiket debat. Ini ada teori namanya hierarchy of disagreement. Hierarchy of disagreement itu tingkatan ketidaksetujuan. Jadi cara kita membantah orang ini ada hierarkinya. Ini gambarnya dalam bentuk segitiga. Yang paling bawah itu kalau bisa jangan.
sekali, sama sekali jangan. Semakin ke atas, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Yang paling baik, yang paling atas. Jadi kalau bisa kita ungkapan ketidaksetujuan kita kepada orang itu ya gayanya gaya yang paling atas. Jangan gaya yang bawah-bawahnya. Meskipun ini ranking, yang paling jelek, yang paling bawah. Naik satu level lagi atasnya, naik satu level lagi atasnya. Ini cara membaca gambar segitiga itu. Teori ini namanya hierarchy of disagreement. Yang punya teori namanya Paul Graham. Nah, apa yang jangan saya baca dari bawah ya? Ini yang paling terlarang dilakukan ketika kita tidak setuju. Tapi ada orang yang begini. Yang pertama apa? Name calling. Name calling ini memberi panggilan-panggilan menjatuhkan. Jadi, dasar engkau bajingan. Ini jangan. Pendapatmu itu, kamu itu orang rusak kok. Ini name calling. Jadi memberi, kalau bahasanya Al-Quran itu tanah bazu bil alqab, memberi gelar-gelar yang jelek, yang merusak. Kadrun, cebong. Kemarin ya waktu pemilu ada penggelaran seperti itu. Itu hierarki paling bawah dari ketidaksetujuan. Ini yang paling bahasa kasare paling tidak beradab. Nah, itu yang pertama. Kalau bisa janganlah ya yang paling bawah, nanti hanya akan melahirkan masalah-masalah. Naik satu level lagi, yaitu ad hominem. Ad hominem ini tidak memberi gelar-gelar yang jelek sih, tapi menyerang karakternya. Jadi menyerang orangnya. Kamu itu males kuliah saja, berani-beraninya usul macam-macam. Ini ad hominem. Jadi yang diserang kejelekan-kejelekan orangnya, bukan isi argumennya, bukan isi pernyataannya. Wong selama ini ndak pernah baca buku aja, ndak pernah ikut ngaji aja, ikut-ikutan diskusi. Itu ad hominem, sudah menyerang orangnya. Hati-hati. Ini juga level rendah, meskipun lebih baik sedikit dibandingkan tadi yang memberi gelar-gelar yang jelek. Itu ya. Kalau bisa ndak usahlah ya ad hominem, menyerang orangnya. Kalau kan ada peribahasa yang populer sekali itu kan, unzur makola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang diomongkan, jangan melihat siapa yang bicara. Coba, siapa tahu isinya berkualitas. Meskipun masih anak SD, siapa tahu pikirannya tidak terduga. Meskipun tidak pernah sekolah, siapa tahu ada kebijaksanaan tersembunyi. Jangan ad hominem. Terus, ini jelek. Naik satu level lagi, level 3 dari bawah. Yaitu responding to tune. Nah, kalau ini yang ditanggapi tune-nya, bukan substansi argumennya. Tune itu kalau suara ya mungkin intonasinya. Kalau tulisan itu mungkin ya hanya kembang-kembangannya. Itu responding to tune. Misalnya, saya tidak setuju pendapatmu, kamu kalau ngomong kasar begitu. Ini responding to tune. Tidak memperhatikan isi yang diomongkan, tapi cara ngomongnya. Memang harusnya kita menyampaikan sesuatu itu dengan baik, tapi ada orang-orang tertentu yang wataknya memang begitu. Disuruh lemah lembut tidak bisa, gayanya memang begitu. Maka kalau memang kita harus berhadapan dengan orang semacam ini, kalau bisa tidak kita tanggapi di level tune-nya saja. Kita tanggapi isi argumentasinya. Jadi tidak sekedar karakternya.
Tidak sekedar intonasinya, tidak sekedar gayanya. Tapi ada memang orang yang menanggapi aspek tone-nya masih lebih baik daripada yang ad hominem atau name calling. Ini level 3 dari bawah. Nah, 3 kritik yang bawah ini sebenarnya tidak substantif. Ada yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Contradiction. Contradiction itu kontradiksi. Cara membantah dengan cara menyebut kontradiksinya. Misalnya orang menyatakan bahwa orang Jawa itu lembut-lembut. Terus kita sungguh, lah dia Jawa tapi kok enggak lembut. Nah, ini strategi disagreement, tidak setuju dengan memberi contoh kontradiksinya. Jadi state the opposing case, tapi tidak dijelaskan buktinya. Pokoknya ditunjukkan kasus yang berbeda saja, itu kontradiksi namanya. Ada orang bilang Barat itu anti Tuhan, sekuler. Terus kita tunjuk, loh tetangga saya ini yang Barat ini religius sekali loh. Ini namanya kontradiksi. Jadi strategi membantah dengan cara menunjukkan case yang berbeda dengan tanpa diuraikan alasannya mengapa. Pokoknya ada dia ngomong apa, tak tunjukkan fakta kebalikannya. Nah, ini namanya kontradiksi. Ini mudah kan, kadang-kadang cara membantah paling mudah itu kan dicari fakta yang berlawanan. Makanya tadi ketika saya memberi tip atau strategi prinsip untuk aman itu jangan disebut semuanya, sebut saja sebagian besar dan lain sebagainya. Karena untuk menghindari diserang secara kontradiksi tadi. Nah, naik satu level lagi dari kontradiksi, ada namanya counter argumen. Kalau ini tidak sekedar menunjukkan kasus yang berlawanan, tapi juga memberikan alasannya. Jadi tetangga saya ini meskipun Barat, lahir di Eropa, tapi sangat religius karena dia bla 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 bla. Nah, ini ada argumennya. Terus kita simpulkan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Barat itu ateis, tidak semua orang Barat itu suka free sex misalnya. Nah, ini counter argumen plus, jadi tadi menunjukkan kontradiksi dengan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau tadi yang kontradiksi itu kan hanya menunjukkan fakta yang berlawanan. Nah, kalau counter argumen ini tidak cuma fakta yang berlawanan, tapi diberikan alasan-alasannya. Mengapa tidak boleh kita generalkan, misalnya semua orang Barat itu ateis misalnya, atau semua orang Yahudi itu jahat, atau semua orang Amerika itu licik misalnya. Nah, kita berikan argumen-argumennya juga fakta-fakta yang berlawanan. Ini namanya counter argumen. Nah, ada lagi yang levelnya lebih tinggi dari itu, yaitu refutation. Jadi refutation itu ketika ada orang membuat satu pernyataan, kita analisis pernyataan itu, kemudian kita tunjukkan kesalahan-kesalahannya di mana dan mengapa itu salah. Biasanya using quote, dengan memberi rujukan-rujukan. Ini misalnya kalau ada tadi pernyataan semua orang Eropa itu tidak beragama atau ateis. Nah, kalau refutation ini diurai, dianalisis. Ini orang ini, pernyataan ini argumennya apa sih? Oh, kalau argumennya ini dia kesalahannya di sini, kelirunya di sini, kurangnya di sini. Kemudian kalau menurut buku ini, kalau menurut penjelasan ini pandangan ini salah. Kalau berdasarkan pandangannya tokoh ini, pandangan tadi salah. Ini refutation. Jadi menguraikan kesalahan-kesalahan, menjelaskannya, kemudian merujuk ke
kebenaran-kebenaran dari yang semula salah. Benernya ini loh, mengikuti tokoh ini, yang benar itu ini, dan seterusnya. Itu namanya refutation. Nah, yang paling tinggi adalah refuting the central point. Jadi refuting the central point ini lebih fokus daripada sekedar refutation. Jadi kalau refuting the central point, yang posisi paling tinggi itu explicitly refute the central point. Jadi gagasan utamanya apa sih? Tidak sekedar pernyataannya. Ini maksud intinya apa? Baru terus dibantah. Kalau refutation tadi kan pokoknya ada pernyataan, diurai, digali. Tapi kalau refuting the central point, tidak kesusu diurai, tapi didalami dulu maksudnya apa, baru dibantah. Oh, maksud dari pernyataan ini adalah ingin menunjukkan bahwa Timur itu tidak selalu inferior. Tidak ada urusan dengan urusan agama sebenarnya. Ini refuting the central point. Oh, ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa budaya Barat itu bukan budaya yang seragam. Berarti ini urusannya keragaman budaya. Dan seterusnya, ini namanya refuting the central point. Jadi tidak kesusu dibantah pernyataan-pernyataan itu, dijelaskan kesalahannya di mana, tapi digali dulu ini maksudnya apa. Nah, maksud inilah nanti yang dibantah. Jadi yang dikritik, seperti refutation. Kalau refutation itu hanya dilihat paparannya kemudian dibantah, tapi yang paling tinggi dicek dulu, ini maksudnya apa, baru kemudian dibantah. Nah, ini cara paling tinggi. Ini yang disebut hierarchy of disagreement. Kita itu kalau tidak setuju kemudian ingin membantah orang, ada di mana kira-kira cara kita membantah? Apakah kita membantah dengan cerdas seperti refuting the central point? Ataukah kita membantah dengan kritis seperti refutation? Kita analisis, kita kategori, kita jelaskan rincian kesalahannya. Atau kita mengajukan counter argumen? Atau hanya kontradiksi saja yang kita tunjukkan? Atau sebenarnya kita menyikapi hal-hal yang tidak esensial, suaranya, sikapnya, dan lain sebagainya, responding the tone. Atau kita serang orangnya, ad hominem. Atau kita beri dia julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang menjatuhkan, name calling. Nah, kita ada di mana? Diskusi yang sehat harusnya arahnya yang ke atas. Kalau mungkin teman-teman tiba-tiba besok atau kapan jadi moderator atau fasilitator diskusi, coba perhatikan isi diskusinya. Cara berbantah-bantahannya ada di level mana. Usahakan teman-teman yang jadi moderator menggiring diskusi agar semakin ke atas. Jangan ada yang ada di bawah. Ya minimal kontradiksi lah, atau kalau enggak counter argumen. Syukur-syukur bisa refutation atau refuting the central point. Kalau tidak, jangan sampai responding to tone, jangan sampai ad hominem, jangan sampai name calling. Biasanya kalau tiga yang bawah ini lahirnya konflik, lahirnya masalah yang baru. Jadi masalah yang lama tidak terselesaikan, tapi masalah yang baru akan lahir karena orang memberi gelar, memberi panggilan, atau merusak reputasi dengan ad hominem, atau mengomentari hal yang tidak penting, mungkin intonasi suaranya, atau mungkin sikapnya yang kasar, dan lain sebagainya.